Oke, mari kita bedah materi ini. Jujur aja nih, siapa di sini yang punya mimpi segunung? Pengen sukses, pengen ngebanggain orang tua, tapi realitanya tiap hari kerjaannya cuma rebahan doang. Kita lagi masuk ke sesi deep talk, jadi santai aja. Gue nggak bakal ngejudge lu sama sekali, tapi di pembahasan kali ini kita bakal kuliti abis-abisan secara psikologis kenapa lu punya ambisi segede gaban, tapi fisik lu kayak dilem ke kasur seolah nggak punya daya sama sekali. Sakit banget kan, muter di siklus yang gini-gini aja tiap hari? Lo pagi-pagi bangun ngerasa pump-up abis, wah hari ini gue bakal produktif nih. Tiba-tiba tangan auto ngambil HP, buka TikTok, scrolling FYP, tahu-tahu udah jam 4 sore aja. Terus malamnya, datang deh tuh guilt trip parah. Lo ngerasa useless, overthinking, terus janji besok bakal beda. Besoknya kejadian lagi, bener kan? Nah, satu fakta penting yang bener-bener harus lo tahu, lo tuh nggak bodoh, sama sekali nggak. Lo juga nggak kurang bakat, itu valid no debat. Jadi please, stop ngerasa diri lu payah. Masalah utamanya tuh justru ada di otak lu sendiri yang diam-diam ngebangun rantai psikologis. Ekspektasi lu udah melesat jauh kayak roket. Tapi realitanya, ya otak lu sendiri yang ngesabotasi eksekusi itu. Kita masuk ke bagian pertama. Otak lu cuma cari aman. Kenapa? Rebahan kerasa jauh lebih enak daripada kerja keras. Gini science drop-nya, di dalam kepala lu itu sebenarnya lagi ada perang batin. Ada bagian ambisius yang pengen lu sukses, tapi di sisi lain ada bagian super protektif yang tugasnya cuma ngindarin lu dari rasa nggak nyaman. Otak lu ngelihat kerja keras sebagai ancaman. Pas lu mau mulai nugas, otak lu panik. Wah bahaya nih, capek, berisiko gagal. Jadi otak ngasih opsi gampang, main HP. Lu dapat suntikan dopamin instan, rasa nggak nyaman langsung hilang. Ingat ya, ini bukan sekedar lu pemalas, ini literally survival mode bro. Otak lu ngira dia lagi nyelamatin lo. Tapi, realita pahitnya coba deh lu hitung-hitungan. 80% waktu harian lo habis cuma buat ngehalu jadi orang sukses di dalam kepala doang. 15%-nya lu pakai buat scrolling sambil dihantui rasa bersalah. Terus porsi buat beneran action? Cuma 5%. Otak lu mungkin ngerasa aman sekarang, tapi habit ngehindar ini tuh diam-diam lagi nyuri masa depan lo. Masuk ke bagian 2. Takut gagal yang nyamar jadi perfeksionis. Alasan asli kenapa lo selalu nunggu waktu yang pas. Sering banget kan lu bilang, nunggu mood enak deh. Atau setup meja gue belum estetik nih. Padahal, lu cuma lagi nunggu kondisi ideal yang faktanya nggak akan pernah datang. Ini reality check yang agak perih ya. Perfeksionisme itu bukan berarti lu keren karena standar lu tinggi. Perfeksionisme itu cuma rasa takut yang lagi pakai topeng kesempurnaan. Lu pakai alasan itu buat lari dari satu fakta pahit. Lu takut banget pas beneran nyoba hasilnya jelek dan lu harus nerima kenyataan kalau lu nggak sespesial yang lu kira. Jelek banget kan? Rasa takut gagal ini yang bikin mental lumpuh. Buat otak lu jauh lebih aman sembunyi di dunia delulu. Di kepala lu itu CEO sukses, konten kreator hits, atau mahasiswa cum laude. Selama lu nggak beneran nyoba, fantasi itu bakal tetap aman. Ego lu nggak lecet sama sekali. Tapi ujung-ujungnya kosong kan? Mending lu nyoba terus gagal. Ego emang bakal berdarah-darah, pasti. Tapi minimal lu nabrak realita dan beneran dapat progres. Coba dengerin ini baik-baik. Setiap orang sukses yang feeds-nya lu pantengin tiap hari, mereka itu udah gagal lebih sering dari total lu nyoba seumur hidup. Pikirin deh, momentum itu nggak dibangun dari nungguin momen yang estetik. Momentum dibangun lewat imperfect action yang berantakan. Jadi gas aja dulu biarpun awalnya masih berantakan parah. Oke, sekarang kita bahas solusinya di bagian 3. Sistem itu lebih penting daripada motivasi. Berhenti nungguin motivasi, mulai bangun sistem. Gimana cara ngehack rutinitas lu yang udah terlanjur rusak ini? Langkah pertama, buang jauh-jauh mitos kalau lu butuh motivasi buat mulai gerak. Beneran deh, stop nungguin motivasi. Motivasi itu cuma emosi random, sama persis kayak lu lagi seneng atau lagi bad mood. Dia datang dan pergi seenak jidat. Orang sukses itu nggak punya tenaga magic atau selalu semangat 4-5 tiap bangun pagi. Nggak, mereka juga sering malas, tapi mereka nggak pernah ngebiarin mood nentuin jalan atau enggaknya kerjaan mereka hari itu. Sebenarnya masalah prokrastinasi lo itu cuma masalah desain lingkungan, bukan sekedar kurang disiplin. Kalau lo ngandelin niat doang, tapi HP ditaruh persis di sebelah laptop, ya jelas bakal ke-distract lah. Orang sukses itu main pakai sistem. Meja dibersihin, HP ditaruh di luar ruangan, lo harus ngirit mental energi yang biasanya habis cuma buat nahan godaan bukan notifikasi. Nah, ini langkah mikronya, dan lo bisa lakuin sekarang juga. Jangan mikir mau kerja 8 jam non-stop, otak lo bakal tantrum ntar. Cukup taruh HP di luar kamar, bersihin meja, dan komit ke diri sendiri. Gue cuma bakal ngerjain ini 15 menit. Kenapa 15 menit? Ini cara ngehack otak lu biar sadar kalau kerjaan itu nggak ngebunuh lu. Percaya deh, biasanya lewat dari 15 menit, lu malah asik keterusan. Dan ini plot twistnya.
Nontonin ratusan jam video hustle culture atau baca thread produktivitas terus-terusan, itu tuh cuma bentuk lain dari rebahan. Otak lu di-trick ngerasa, wah gue belajar banyak nih, gue produktif banget, padahal lu nggak ngasilin output apa-apa. Lu udah tahu semua teorinya ngap? Sekarang waktunya stop konsumsi konten, dan beneran mulai eksekusi. Kita cool down bentar ya, balik lagi ke mode deep talk. Masuk ke bagian 4. Maafin diri lo sendiri, terus mulai aja. Progres itu jauh lebih baik daripada sempurna. Buat bener-bener mutusin rantai rebahan ini, lu butuh yang namanya self-compassion. Berhenti nyiksa mental lu sendiri pakai negative self-talk setiap kali lu ngerasa gagal. Realitanya, draft pertama lu, karya pertama lu, pasti bakal cringe dan hancur lebur. Dan lu tahu nggak? Itu normal banget. Semua masterpiece berawal dari draft sampah. Jangan nuntut diri lu langsung jadi expert di hari pertama. Fokus lu sekarang cuma satu, ngebangun habit buat hadir. Kualitas urusan belakang, yang penting konsistensi dulu. Progres itu bukan garis lurus mulus yang naik terus. Bakal ada hari di mana lu relapse dan balik malas-malasan lagi. Kalau itu beneran kejadian, nggak usah denial, akuin aja. Oke, hari ini kerjaan gue berantakan. Tapi ingat, jangan pernah biarin satu hari hancur bikin lu nyerah seminggu penuh. Maafin diri lu sendiri. Memaafkan itu ngasih lu tiket buat nyoba lagi besok tanpa bawa beban dosa dari hari ini. Kalimat ini harus benar-benar lu highlight di otak. Pisahin identitas inti lu sama habit buruk lu. Lu tuh punya potensi gede. Rebahan terus itu cuma pelarian. Itu bukan core identity lu. Dan ini satu hard truth buat lu. Gak ada superhero yang bakal datang narik lu keluar dari kasur. Lu sendiri yang harus nyelamatin hidup lu. Pembahasan ini bakal selesai dalam hitungan detik. Pertanyaan terakhir gue buat lu. Apa satu micro step kecil yang bakal lu lakuin? Sekarang juga. Gue nantangin lu buat tutup layar ini sekarang, bangun dari kasur, dan lakuin hal itu biarpun cuma 5 menit doang. Buktiin ke otak lu kalau kali ini, lu nggak cuma omdo. See you at the top. Gas sekarang.